Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Edin Dzeko tengah menjalani isolasi mandiri seusai dinyatakan positif COVID-19. Bersama Martin Satriano dan Alex Cordas, ketiganya bakal absen membela Nerazzurri di laga pekan ke-20 Serie A melawan Bologna pada Kamis ini, 6 Januari 2022. Seperti diketahui, ada protokol isolasi mandiri selama 14 hari untuk pemain yang positif COVID-19. Akan tetapi pemain bisa saja keluar lebih cepat dari isolasi apabila dia mampu menjalani tes 2 kali berturut-turut dengan hasil negatif. Gazzetta dello Sport memperkirakan bahwa Dzeko dan yang lainnya paling cepat bakal bermain lagi bersama Inter dalam laga melawan Lazio pada 10 Januari 2022. Namun kabar baiknya Arturo Vidal, Joaquin Correa, Alexis Sanchez dan Matías Vecino akan tersedia dalam skuad untuk menghadapi Bologna setelah mendapat hasil tes negatif COVID-19 setelah mereka kembali dari Amerika Selatan. Joaquin Correa yang telah pulih dari cedera atau Alexis Sanchez yang menunjukkan performa mengesankan dalam beberapa laga terakhir siap untuk menggantikan peran Edin Dzeko saat melawat ke kandang tim besutan Sinisa Mihajlovic. Inter dilaporkan mempersiapkan tawaran terakhir untuk Marcelo Brozovic sebagai upaya pamungkas untuk menjaganya agar tetap berkostum Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa Inter terus berupaya untuk mengamankan masa depan gelandang Kroasia tersebut dan segera mengajukan proposal terakhir senilai 6,5 juta euro per musim. Brozovic masih bertahan di angka 7 juta euro per musim sehingga masih ada gap di antara kedua belah pihak. Namun tawaran kali ini sudah final dan klub tidak akan meningkatkan tawaran mereka. Jadi sekarang bola ada di tangan Brozovic dan ia harus segera merespon setidaknya pada Mercato Januari ini. Mengingat ia akan berstatus pemain bebas transfer di musim panas mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, Brozovic tampak sangat tenang dan terbuka untuk berdiskusi, sesuatu yang dihargai oleh Inter. Tetapi sekarang dia harus mengambil keputusan sebelum akhir bulan ini. Brozovic telah menjadi salah satu pemain terpenting di skuad asuhan pelatih Simone Inzaghi sejauh musim ini, di mana ia sudah tampil sebagai starter sebanyak 25 pertandingan. Sementara itu dari Sky Sport mengabarkan bahwa Inter akan melanjutkan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan duo bek Milan Skriniar dan Stefan De Vrij setelah mereka menyelesaikan kesepakatan dengan Marcelo Brozovic. Kontrak Skriniar dan De Vrij masing-masing kontraknya saat ini akan habis pada akhir Juni 2023 dan klub berharap mereka dapat menemukan kesepakatan dengan keduanya dan mengamankan masa depan mereka setelah akhir musim depan. Sky Sport Italia melaporkan bahwa bek Alexander Kolarov dan gelandang Matías Vecino akan meninggalkan Inter pada bursa transfer Januari ini. Kolarov hampir tidak bermain sejauh musim ini sebagian karena masalah cedera dan pemain berusia 36 tahun itu ingin mencari tantangan baru di tempat lain. Sky Sport melaporkan jika pemain Serbia itu hengkang bulan ini, Nerazzurri bisa memulai kembali pengejaran mereka terhadap Filip Kostic dari Eintracht Frankfurt atau Lucas Digne dari Everton. Sementara itu, Vecino juga menyatakan bahwa dia tidak senang dengan waktu bermainnya yang terbatas sejauh ini dalam kampanye dan juga bisa pergi. Sementara klub kemungkinan akan merekrut Nathan Nandes dari Cagliari jika dia pergi. Martin Satriano juga tampaknya akan pergi dengan status pinjaman untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Sementara itu peminjaman Stefano Sensi ke klub lain juga tidak dapat dikesampingkan. Inter sama sekali tidak tertarik untuk memulangkan striker Chelsea Romelu Lukaku dengan status pinjaman selama jendela transfer Januari ini sesuai laporan dari Sky Sport Italia.
Pernyataan Lukaku baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Sky tentang perasaan menyesal atas keputusan untuk meninggalkan Inter di musim panas telah menyebabkan beberapa spekulasi tentang kembalinya pemain Belgia itu ke klub. Beberapa media ternama Italia bahkan menyarankan bahwa sang pemain bisa datang pada jendela transfer Januari dengan status pinjaman. Namun mengakomodasi gaji pemain berusia 28 tahun itu hampir tidak mungkin bagi Nerazzurri. Sementara itu klub juga tidak ingin mengganggu keseimbangan skuad mereka saat ini. Tidak ada indikasi bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian pada anggaran mereka untuk memulangkan sang striker. Bek Inter Danilo De Ambrosio saat wawancara bersama Gazzetta dello Sport mengomentari pernyataan Lukaku baru-baru ini dan menyatakan mantan rekannya ini hanya masa lalu untuk Inter. Romelu, saya dapat mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan apa yang dia inginkan dan setiap kata selalu memiliki konsekuensi. Bagi kami, Lukaku bersama Inter adalah masa lalu dan besok adalah masa depan. Hanya masa kini yang diperhitungkan. Hari ini adalah yang terpenting dan Inter tanpa Lukaku adalah hari ini. Dilansir La Repubblica, otoritas kompetisi Italia Lega Serie A akan tetap menggelar Piala Super Italia sesuai dengan jadwal semula dan bahwa keputusan mereka sudah final. Sebelumnya Nerazzurri dan Bianconeri telah mengajukan permohonan agar pertandingan Piala Super Italia ditunda hingga akhir musim 2021-2022 karena meningkatnya kasus COVID-19 di Italia yang menyebabkan kapasitas stadion berkurang dari 75% menjadi 50%. Dampaknya bagi klub diperkirakan menelan kerugian sebesar 1,5 juta euro dalam pendapatan dengan pemotongan kehadiran penonton hingga 50% kapasitas. Selain itu, padatnya jadwal pertandingan kedua tim di bulan Januari juga menjadi pertimbangan lain, sehingga wajar mereka meminta pertandingan ini diundur hingga menunggu situasi kondusif. Namun pihak Lega Serie A malah menolak permohonan tersebut dan memutuskan bahwa pertandingan tetap digelar pada tanggal 13 Januari 2022 di Stadion Giuseppe Meazza. Corriere dello Sport melaporkan bahwa akan ada seremonial perpisahan Christian Eriksen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Inter secara publik dan kemungkinan dilakukan sebelum pertandingan Inter kontra Lazio di Stadion Giuseppe Meazza. Pemain Denmark itu sekarang telah memulai kembali latihan sepak bolanya dan berharap agar segera fit dengan harapan bahwa ia bahkan bisa kembali ke sepak bola di luar Italia musim ini. Dengan Ajax atau kemungkinan kembali ke Liga Primer, sementara ia kurang tertarik untuk kembali ke Odense. Seperti dilaporkan media Inggris Daily Mail, pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Inter melawan Liverpool dapat dipindahkan dari San Siro ke tempat netral. UEFA dapat memindahkan pertandingan karena dampak dari kebijakan pemerintah Italia yang mengharuskan vaksinasi bagi para pesepak bola profesional. Selain Italia, ada Prancis yang memberlakukan peraturan serupa. Kebijakan ini bisa berdampak pada pertandingan Inter melawan Liverpool serta laga Lille melawan Chelsea. Seperti diketahui, banyak pemain di tim Liga Inggris belum melakukan vaksinasi. Saat ini belum ada pembicaraan serius dengan UEFA untuk memindahkan pertandingan di luar Italia, tetapi jika harus diadakan di Italia, The Reds akan kehilangan minimal 13 pemain untuk pertandingan babak 16 besar melawan Inter menurut surat kabar tersebut.